Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menampik pemberitaan media luar negeri yang menyebut Ibu Kota Nusantara atau IKN akan menjadi kota hantu. Menanggapi pemberitaan media asal Inggris The Guardian tersebut, Purbaya menilai IKN tidak akan menjadi kota hantu jika ekonomi Indonesia sedang bagus sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Terkait penambahan anggaran IKN, Purbaya hanya mengatakan pemerintah telah setuju perusahaan swasta yang akan membangun rumah di IKN. Makanya dia kota hantu Pak, IKN. Oh, saya nggak tahu, kan tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan seperti apa. Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu. Tapi kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi anak nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi orang luar. Itu sering salah kok. Tapi Bapak ada rencana nggak Pak nambahin anggaran buat IKN Pak? Yang jelas yang udah kita setuju adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana kan. Itu harusnya udah mulai jalan untuk pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut dengan Pak Presiden aja seperti apa. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atas wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 pada Minggu petang. Gibran Rakabuming didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 menuju keraton melalui Kori Kamandungan menuju tempat persemayaman jenazah di Sasana Para Parasdia Kompleks Keraton Surakarta. Ya, selain itu ayah Gibran sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jokowi tiba pada Minggu malam sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh para kerabat Keraton Surakarta. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung di sela-sela KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Dan dalam forum bilateral ini, Korea Selatan tertarik untuk kerjasama pengembangan mobil nasional di Indonesia. Pertemuan bilateral Indonesia dan Korea Selatan berlangsung di sela-sela konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 yang mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang. Salah satu kerjasama investasi adalah pengembangan mobil nasional berbasis listrik di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional yang berbasis kendaraan listrik. Erlangga menegaskan selain Hyundai, sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia. Sementara itu mengenai skema kerjasama dengan raksasa otomotif Korea Selatan Hyundai tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut. Tentu saja minat Hyundai sejalan dengan dorongan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik nasional, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan baterai, infrastruktur pengisian daya, dan rantai pasok lokal. Selain Hyundai, Menko Erlangga juga menyinggung sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan yang terus memperluas investasi di Indonesia seperti Lotte Chemical dan POSCO.